fatihatil hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihil kiram khususan ila salmanil awliya al-ghasil azam al-ghasil samadani al-ghasil nurani Syekhi Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu khususan ila jami'i masyayikhi wa masyayikhina wa ustadzi wa ustadzina khususan ila Syekhi Imam Khair Afandi bin Kiai Haji Abdullah khususan ila Syekhi Imam Ismatullah bin Kiai Haji Abdul Habnu bin Muhammad Ahmad Syatibi Gentur khususan ila Syekhi Pak Haji Abdul Muin bin Kiai Haji Abdul Hamim khususan ila Syekhi Rohis Jasad Kiai Haji Nasr bin Muhammad khususan ila Syekhi Rohis Jasad Abi Hasan bin Muhammad khususan ila mu'allifin kitab Safinatin Najasa Salim bin Sunar khususan ila mu'allifin kitab Kasifati Sajasa Nawawi Al-Bantani khususan ila Ummi Suri binti Syariah wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa ahli baitihim wa ahbabihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli silsilatihim wal akhina minhum sulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin bijahil Mustafa wa bi karamati sultanil awliya Syekhi Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an wa bi barakati wal karamah jami'i masyayikhi wa bi ridha walidayya amin 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 ya rabbal alamin. Wa iqamus sholati lan ngadekaken salat. Dan yang kedua mendirikan salat. Selesai menjelaskan syahadatain. Kemudian Syekh Salim bin Sumer menjelaskan bahwasanya rukun Islam yang kedua adalah mendirikan salat. Wahia afdolul ibadati. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasifatul Saja, salat adalah sepaling utamanya ibadah. Segala amalan-amalan ibadah al-badaniyati yang bangsa badan, az-zahirati yang zahir.
ibadah badan, diantaranya ada sholat, diantaranya ada zakat, diantaranya ada jihad, dan diantaranya lagi ada sholat. Dan banyaknya ibadah tersebut yang paling utama adalah sholat. Wa ba'daha, dan setelah sholat, as-saumu adalah puasa. Sumal haju, kemudian pergi haji. Sumal zakatu, dan zakat. Fafarduha, maka bermula fardunya sholat. Mana takbiratul ihram, mana niat, mana berdiri, mana lagi membaca al-fatihah, mana lagi ruku, mana lagi tumanina, mana lagi i'tidal. Di antaranya tumanina lagi di dalam i'tidal. Kefarduan salat afdolul faraidi, itu lebih utama dari, itu lebih utama segala kefarduan. Wa nafluha afdolun nawafili, dan kesunahan di dalam sholat afdolun nawafili, itu sepaling utamanya segala kesunahan. Di antaranya membaca tasbih, di antaranya lagi membaca takbiratul doa iftitah, di antaranya lagi mana kesunahan di dalam sholat membaca surat-surat pendek ataupun surat-surat panjang. Lebih utama daripada kesunahan daripada kesunahan ibadah yang lain. Puasa sama sholat lebih utamaan mana? Lebih utamaan sholat. Dan kefarduannya lebih utama sholat. Wala yu'zaru ahadun fitar kiha madama akilan. Dan tidak ada uzur. Ini pendapat mazhab Imam Syafi'i. Tidak ada uzur, baik orang tersebut sakit, nggak bisa bangun, ataupun stroke, atau orang tersebut tidak bisa ngapa-ngapain kecuali mengedipkan kedua matanya. Wala yuzaru, tidak ada uzur ahadu fitar kiha madama akilan, di dalam meninggal. Bang, ini saya ini lagi di perjalanan, saya lagi sehat, saya nggak bisa ruku, saya nggak bisa sujud. Kalinya saya bisa berdiri, bisa sujud, bisa ruku, menghadap kiblat, tapi di dalam mobil, ntar ke depan, kadang ke belakang. Kalau lagi jalanannya halus mah enak, kayak di jalan tol. Nggak bisa ngadap kiblat. Nih perkiraannya nih, nyampe berangkat sebelum johor, berangkat sebelum subuh sholat, pas ditanya ke si supir, nih kayaknya nggak bisa nih berhenti, nggak bisa, berhentinya nanti maghrib ke rest areanya, johor sama asamnya gimana ini. Nah, maka ketika keadaan seperti itu tetap tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat. Lah gimana? Kan saya nggak bisa menjalankan rukun-rukunnya sholat. Saya nggak bisa menjalankan kesunahan di dalam
sholat. Nah, ketika ada salah satu rukun atau syarat sholat yang tidak bisa dipenuhi, yang tidak bisa dilaksanai dalam keadaan darurat, maka sholatnya sholat lihurmatil waktu. Sholatnya duduk, niatnya sholat lihurmatil waktu. Saya nggak punya wudhu, saya pengen turun juga nggak bisa. Kalau saya minta turun, yang ada ntar saya ketinggalan rombongan. Takut nih saya nih, nggak ada lagi nih mobilnya. Nah, maka jalan solusinya adalah sholat dihormatil waktu. Caranya gimana? Niatnya gini, Allahu Akbar dalam mobil. Kalau sekiranya ini kasar nih, jok mobil atau apa namanya, kaca-kacanya, jendela, kalau sekiranya kasar, kan ada berarti debu ya, kan bisa dirasain. Ada nih ketika nempel, kita angkat nih, ada bekasnya nggak, bekas tapak tangan kita? Ada nih, oh berarti ada debu, pakai tayamum. Tapi kalau nggak ada sama sekali, kan sekarang mah ber-AC bro, ya nggak bisa, nggak ada debu, susah nyari debunya. Kita giniin, kita gini ya, nggak ada sama sekali nih, bersih banget nih mobilnya. Kita nggak punya wudhu, kita nggak bisa tayamum, ini di luar prediksi kita. Udah sholat mah sholat aja, tapi niatnya sholat lihurmatil waktu. Yang sholli fardo zuhri lihurmaah, sholli fardo zuhri lihurmatil waktu. Ya Allah, saya niat sholat zuhur karena menghormati waktu zuhur. Saya niat sholat untuk usolli fardo, saya sholat untuk saya sholat fardu zuhur untuk menghormati waktu zuhur. Nah, pas ketika sholat, ketika orang tersebut sudah menjalankan sholat tersebut, kan nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, sholatnya kayak biasa aja, tapi lebih condong. Rukunya segini, sujudnya lebih condong lagi ke bawah. Tapi nanti ketika dia sampai ke rest area, johor sama asarnya wajib dikodok. Kenapa wajib dikodok? Karena sholatnya bukan melaksanakan sholat. Kenapa belum melaksanakan sholat? Karena rukun dan syaratnya belum terpenuhi. Ada beberapa keadaan ketika sholat dihormatil waktu tidak perlu kodok, tapi hanya beberapa keadaan aja. Kalau misalnya keadaan seperti itu tetap wajib dikodok, karena satu, masih ada keluangan di dalam perjalanan. Nanti itu mah penjelasan masailah di depan. Dan yang diperintahkan oleh Allah adalah iqamus sholati, mendirikan sholat. Artinya apa sih mendirikan sholat? Kan kata Allah Ta'ala, sholat itu tanha anil fahsya iwal munkar, bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Bang Agel pengen berhenti dari perbuatan keji, sholat, menjalankan sholat yang 5 waktu. Bang Soleh pengen berhenti, misalnya gitu ya, contoh ini mah, pengen berhenti ngelakuin perbuatan dosa. Caranya gimana? Sholat doang. Iqamus sholati, mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Bahasanya itu bukan fi'lu, tapi iqamu. Nah, maknanya apa sih maknanya? Nah, di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, bahwasanya yang dimaksud sholat, mendirikan sholat adalah mendirikan rukun-rukunnya,
mendirikan sunnah-sunnahnya, baik itu sunnah hayat, baik itu sunnah abad, itu baru disebut mendirikan. Kalau cuman sekedar yang dikerjain fardu-fardunya aja, Allahu Akbar. Di antara salah satu rukun sholat yang fardunya doang ini mah takbiratul ihram. Berdiri, niat, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iftitahnya nggak dibaca, Allahu Akbar kabirah, salaman kayaknya dah capek. Badan udah pegel banget ini. Langsung dibaca Al-Fatihahnya, Alhamdulillahirabbil alamin, tanpa dibaca kesunahan hayatnya mana. Doa membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanpa adanya uzur. Ingat ya, tanpa adanya uzur. Ditinggalin tuh sunnah-sunnahnya, itu mah belum dikategorikan mendirikan sholat. Pengen diperbaikin ibadah, pengen diperbaikin akhlaknya, pengen diperbaikin tingkah lakunya, ingin diperbaikin kesolehannya, cukup perbaikin sholatnya. Jangan fardunya aja yang dikerjain. Habis takbir langsung baca apa? Habis Al-Fatihah dia langsung takbiratul intikal, langsung ke ruku. Mending rukunya baca tasbih 3 kali, bacanya sekali. Mending kalau sekali cuma tumanina doang nggak baca apa-apa. Dalam hati subhanallah, karena definisi tumanina di dalam ruku di kodri subhanallah, seukuran membaca subhanallah. Allah sami Allah liman hamidah. Nggak baca apa lagi, atau Allahu Akbar. Mending baca takbiratul intikal, ini mah langsung sujud. Yang dibaca cuman yang wajib-wajibnya aja, mana takbiratul ihram, terus Al-Fatihah, terus tahiyat akhir, terus membaca sholawat ke Nabi, terus membaca salam yang pertama. Yang dibaca cuma itunya doang, jadi nggak? Jadi sah. Tapi kalau ngomongin cakep nggak? Kagak. Kalau buat kita nih santri, jangan sunnahnya ditinggalin, karena nanti nggak akan berdampak. Nanti amalan kita, keistiqomahan kita, mana lagi diantaranya akhlak kita, baik ke sesama, baik ke orang tua, baik ke Allah, baik ke Nabi, itu nanti bakalan nggak baik. Kenapa? Karena sholatnya nggak baik. Di dunianya akan menjadi penentu buat kita, penentu segala amal kita, dan di akhirat pun akan menentukan amalan-amalan kita. Baik atau tidaknya seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, bagaimana baiknya atau tidaknya sholatnya. Bang Agel pengen baik di hadapan Allah, baikin sholatnya. Karena sholat ini adalah pelantara Bang Agel sama Gusti Allah. Itu pelantara kita Bang Agel. Gak bisa dipungkiri. Kita pengen ngobrol sama Pak Presiden, bangga nggak? Bangga. Kita nih pengen berbincang-bincang, jangan ke Pak Presiden dah, mungkin kayak sulit buat akal kita kan santri. Ini dah satu kebanggaan. Kita pengen ngobrol sama misal Adit Kindan, mana lagi Ustadz Abdul Somad. Berbincang-bincang doang nih sama Ustadz Abdul Somad nih, diajak ngobrol sama Ustadz Abdul Somad. Bangga nggak kita? Masya Allah Ustadz, itu satu RW tahu semua. Bukan satu RW, satu kecamatan tahu semua. Kita ceritain
gue nih habis ngobrol gua satu ngobrol gua satu Abu Somad gini gua udah ceritain gua udah ketemu tukang ojek begitu juga sana betul nggak gua tadi wah kis ngobrol sama satu Abu Somad wah itu kan saya berkasih lagi nih kasih apa lu mau kasih tasbih ketemu lagi sama tukang somai diceritain lagi sama dia saking senengnya ngobrol sama Ustadz Abdul Somad Bang Soleh diajak ngobrol sama Gus Bah ya Buset udah bersyukurnya luar biasa tapi kenapa ya kita nih diajak ngobrol sama Allah Ta'ala ini bukan manusia ini Tuhan di atas segala manusia tapi nggak ada kebanggaan di dalam hati kita kayaknya oh berarti ada sesuatu yang kurang nih kita pengen makan ada syariat kita pengen kenyang ada syariatnya kita pengen dapat duit ada caranya karena Allah menciptakan sesuatu itu dengan kebiasaan Allah mempunyai kebiasaan yang disebut sunnatullah kebiasaan Allah Ta'ala akan memberikan kenyang kalau kitanya makan bukan si makanan yang bikin kita kenyang murtad orang yang bilang di hadapan Allah ya orang yang bilang yakin di dalam hatinya dia yakinin bahwasanya makanan yang bikin dia kenyang. Nuzubillah min dzalik di dalam kitab Kharidatul Bahiyah dan dalam kitab Ummul Barahin itu lama sepakat. Kitab Tijan pun yang pernah ngaji kitab Tijan itu sepakat ulama. Ketika ada orang yang mengatakan makanan yang bikin dia kenyang bukan Allah nih. Dia mutlak yakinin makanan yang bikin dia kenyang. Faqad kafaro orang tersebut sungguh telah kafir. Nauzubillah min dzalik. Maka wajar kata ulama. Awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bis dikoni kewajiban pertama seorang manusia itu bukan sholat. Kewajiban pertama seorang manusia itu ketika akil balik itu bukan zakat. Kewajiban seorang pertama ketika akil balik itu bukan jihad. Apa? Ma'rifatu ilahi bis dikoni. Ma'rifat dalam hatinya, ma'rifat kepada Allah Ta'ala bistikoni beserta dalilnya kemarin udah dibahas cuma secara global berarti apa ngaji tijan oh mana dalilnya arkanul islami satu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang pertama adalah syahadat dijelaskan para ulama adalah tayakunun yang dijelaskan di dalam kitab Kasifatus saja yang diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani meyakinkan berarti kita kan harus makrifat sama Allah Ta'ala kudu mengenal Allah Ta'ala dengan dalil-dalilnya bukan dalil nakli tapi dalil akli dalil akal kalau dalil nakli kita kasih ke orang kafir nggak bakalan percaya. Wah, dikasih dalil dia kasih dalil Al-Quran cek. Nggak bakalan dia nggak paham. Apaan tuh bang artinya bang saya kagak ngerti dah. Lu wajib beriman. Lu wajib beriman. Dia mana mau iman orang akalnya juga kagak paham. Nah, maka ulama sepakat yang diwajibkan adalah dalil akal. Orang yang nggak mampu menemukan adanya Tuhan dengan akalnya, orang tersebut berarti tidak berakal. Itu yang menjelaskan adalah Syekh Sanusi di dalam kitabnya. Bahayanya kalau kita ingin ke Allah Ta'ala ketika kita sedang berbincang dengan Allah Ta'ala tapi hati kita kayaknya nggak seneng, nggak bahagia ini kita introspeksi nih termasuk saya
Harus banyak-banyak istighfar. Ya Allah, kenapa ini kok saya seperti ini? Oh, mungkin kita termasuk ada salah satu tanda-tanda iman kita ini telah menipis. Imanan kita udah menipis. Kita beriman sama Allah Ta'ala 100%, tapi kadar iman kita ini menipis. Di dalam kitab Subul Iman, cabang iman ada berapa? 77. Ya kan? Ini kayaknya cabang iman kita cuma satu doang nih, udah tipis bener. Karena iman itu nggak naik, nggak turun. Iman nggak bisa naik, nggak bisa turun. Yang naik turun itu adalah kadar keimanannya. Ini kadar imannya nipis banget. Oh, coba kita periksa nih. Nah, di antara tanda-tanda iman mulai menipis, yang pertama, ketika kita dengar azan, Allah Akbar, Allah Akbar. Aduh, kita lagi aja ini, Bang Angel. Kita lagi aja ini, kena nih ya. Ini bukan kata saya ya. Ketika dengar azan nih, ini kita nih tidak mau memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Itu salah satu tanda iman kita menipis. Berarti kalau kita pengen bangkit lagi, gimana kita, gimana caranya? Penuhin panggilan Allah Ta'ala. Kalau nggak ada uzur, tapi kayaknya uzur jamaah, kayaknya kita nggak termasuk dah uzur jamaah dah. Ya, bener nggak? Yang uzur jamaah itu buat orang yang pekerja, yang dimana ikut waktu. Kalau model kayak kita nih, kayak saya narik pagi sampai sore, jam 10 berangkat, jam 5 pulang. Itu nggak termasuk bujur. Saya nggak ngikut waktu. Mana lagi diantaranya Bang Soleh. Mungkin subuh masih bisa ditolerin dah. Tapi kalau kayak Ajora Masyar, kayaknya kita jarang ya. Paling asar doang, dah asar dah. Ini jauh lagi capek-capeknya ini kita ini. Ya Allah, ya Rabbi. Yang keduanya, ini kita nih sholat subuh kesiangan, nggak peduli. Minimal ada rasa peduli, ya. Minimal ada rasa peduli. Kita harus banyak-banyak istighfar. Kalau kita subuh kesiangan atau johor kesiangan, ya kesoreannya. Kita harus banyak-banyak istighfar. Nah, yang ketiga nih, kalau kita pengen naik imannya, kita harus lakuin. Tapi kalau kita nggak mau lakuin, ini berarti kita salah satu mempunyai tanda-tanda orang yang memiliki iman kita udah mulai menipis. Kita tidak mau membaca Al-Quran. Kita udah nggak baca Al-Quran sama sekali. Dan kita nggak ada kepedulian. Dan kita pun nggak ada rasa khawatir akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu bahaya Bang Angel, Bang Soleh. Ini kita nih harus berusaha nih, minimal sebelum tidur kita baca satu ayat. Nggak apa-apa, kayaknya males dah amat ini, ya Allah saya buat wudhu. Kayaknya saya males banget ini, berat pegang Al-Quran. Saya perlu wudhu dulu. Ya, mana dingin, musim hujan lagi sekarang. Enak ya udah kawin mah. Ya, ini belum kawin, gimana ini belum kawin. Kagak ada ngekepin. Kagak ada bini, gimana? Ya Allah. Udah dah, buka HP aja, boleh nggak? Boleh. Buka HP. Buka HP. Ada kan aplikasi Al-Quran? Ya. Banyak ya. Buka satu ayat, carinya yang ada terjemahnya yang makna ya, supaya ketika kita punya wudhu aman untuk nyentuhnya. Usahain jangan megang Arabnya, megang maknanya aja. Karena tafsir itu, kalau tafsir sama Qurannya lebih banyak tafsirnya, itu boleh dipegang. Kayaknya ribet nih, kita kan orang malasan ya. Ini kita lagi belajar untuk meningkatkan kapasitas keimanan kita. Supaya apa? Satu, supaya kita rajin buat melaksanain
sholat sunnah. Kayaknya nggak bisa dah saya rajin sholat sunnah dah. Saya fardunya aja deh biar rajin. Gimana ini? Minimal, minimal saya rajin baca sunnah-sunnah di dalam kefarduan. Iftitahnya saya baca seolah-olah saya lagi sedang bercakap-cakap sama Allah Ta'ala. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kasiro wa subhana. Terus ibu kota wa asila ini wajahku. Ya Allah, saya hadapkan wajahku. Ini wajahku. Wajahia lillazi fataras samawati wal ard. Kan kayaknya indah ya kalau dihayatin, kita tahu artinya, kita tahu maknanya. Kayaknya indah amat dah. Hidupku, matiku hanya untuk engkau. Kalau kita terapin di dalam sholat tuh, minimal kita bayangin. Cuma baca sekali doang sih doa iftitah. Setelah doa iftitah baru baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kenapa sih kita baca Bismillahirrahmanirrahim kayak kita nggak inget langsung Allah Ta'ala, karena kita belum tahu maknanya. Kalau kita udah tahu makna Ar-Rahman, kita tahu makna Ar-Rahim, kayaknya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hidup kita nggak bakalan gelisah, hidup kita nggak bakalan risau, karena kita udah percaya dengan nafas Ar-Rahman. Dengan akan baca Bismillahirrahmanirrahim sampai 17 kali. Allah nyuruh kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, bahkan lebih. Kalau kita baca surat-surat pendek, baca Bismillah juga kan. Kenapa sampai segitunya? Karena Allah sedang menguatkan ke kita bahwasanya Allah itu benar-benar memiliki sifat Ar-Rahman dan memiliki sifat Ar-Rahim. Apa sifat Rahman? Apa sih sifat Rahman Allah Ta'ala? Sifat Rahman Allah Ta'ala yang dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin Juz 1 adalah Allah memiliki sifat sayang, yang dimana kasih sayang Allah Ta'ala li jami'il khalqi, untuk seluruh makhluk. Baik orang tersebut durhaka kepada Allah, Allah tetap berikan rizki. Baik orang tersebut menentang terhadap agama-agama Allah, Allah tetap kasih rizki. Baik orang tersebut tidak menyembah kepada Allah, orang tersebut tetap dikasih rizki. Bahkan saking rahmannya Allah, kita maksiat ke Allah di pagi hari, tetap Allah kasih rizki taubat. Maksudnya gimana rizki taubat? Allah tunggu di waktu zuhur. Kata Allah, nanti malaikat jangan dicatat dulu, jangan ditutup pintu taubatnya. Kali nanti dia zuhur, dia bakalan taubat. Ini kurang lebihnya, ini saya ngebahas masalah maknanya aja. Ini saya tukil keterangan ini di dalam kitab Tanwirul Qulub Juz 3. Dia maksiat sama Allah Ta'ala di waktu zuhur, nggak belum tobat juga. Allah tungguin di waktu asar. Ya Allah, tutup aja kali ini pintu tobatnya nih ya. Jangan. Nanti kali dia waktu maghrib, dia mau tobat. Waktu maghrib dia masih begitu aja. Kalau kita gitu ya, kita nih ngeliat nih ya, mungkin kita ngelakuin kesalahan. Depan mata gua begini, sabar dah. Kali nanti Johor dia taubat, dia memperbaiki kesalahan. Johor udah begitu lagi. Biarin dah asar. Kita kayaknya nggak bisa begitu ya. Langsung kita hantem, belum nggak? Kagak bisa kita mah.
Bang Soleh tuh anak Bang Soleh. Bandel, bandelnya minta ampun. Pagi dia nyolong. Maaf, ini mah. Contoh ini mah ya, bukan. Sekedar contoh si Jahit. Si Jahit pagi dia punya anak namanya si Bakar. Dia nyolong pagi. Biarin dah gua maafin dah kali dia johor dia mau tobat. Gua kan udah nasihatin. Saya ngambil duit gua lagi nih waktu johor nih. Gak tanggung ngambil lah. Cepet. Ini anak lama-lama nyolot juga nih. Biarin dah kali dia nanti enggak dia kan gua tahu. Coba gua diemin. Gua kasih kode nih bahasanya gitu kan bahasa kita mah. Kalau gua ini tahu bahwasannya yang ngambil adalah si Bakar. Asal dia masih begitu aja. Saya 1 juta diambil. Kalau kamu udah kayak Jahit, kayak kita nih misalnya si Jahit ini posisi kita nih. Habis dia kita tempelengin. Habis. Tapi Allah kagak. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat Rahman. Allah kasih rizkinya Allah kepada seluruh makhluk. Dan Allah kasih pintu tobat kepada seluruh makhluk. Bahkan ke orang-orang kafir. Dia pagi nyembah patung, siang dia nyembah patung, sore dia nyembah patung, malam dia nyembah patung. Kata malaikat, ini kalau batu amat ini ya. Ya Allah, siksa aja kali ini. Sabar, malaikat sabar dulu, sabar. Nanti aja, ntar dalam kubur. Kalau kita kan begitu ya. Kalau mah kagak, biarin nanti kali dia nanti dapat hidayah. Kali dia mikir dia otak dikit kalau kata kita mah. Biarin nanti aja. Itu saking sayangnya Allah, tuh Allah mempunyai sifat Rahman. Tapi Ar-Rahim bahkan nih masing pasal Rahman. Saking sayangnya Allah nih kepada orang-orang mukmin ini khusus nih rahmannya Allah nih khusus orang mukmin. Ketika hamba tersebut makin jauh sama Allah, akhirnya Allah kasih surat undangan. Jangan sampai nih kita jauh sama Allah sampai Allah kasih surat undangan ke kita. Mending kalau kitanya peka. Ini adalah surat undangan dari Allah. Kalau kitanya kagak peka, bukannya makin dekat, tapi malah makin jauh. Apa sih surat undangannya? Surat undangan yang dititipkan oleh malaikat Jibril adalah isinya Allah kangen dengan suaranya. Dititipin nih ke malaikat Jibril. Jibril, sampai nih kasih Fulan bin Fulan bahwasanya aku merindukannya. Dengan apa surat undangannya? Surat undangannya itu Allah kasih dia permasalahan. Masalah utang. Mana lagi? Masalah kerjaan. Mana lagi? Masalah tempat tinggal. Dia masih belum mau ngadep ke Allah Ta'ala. Dia masih belum peka dengan surat undangan Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah rindu sama tuh hamba. Dengan cara Allah memberikan masalah. Masih nggak mau ngadep juga. Weh Jibril, kasih lagi. Tambahin lagi 1. Akhirnya ketika usahanya dia bangkrut. Dia dipecat. Akhirnya dia rumah dia jual, mobil satu-satunya pun dia jual buat bayar utang. Akhirnya dia masih belum mau ngadep sama Allah Ta'ala, dia masih begitu aja lupa sama Allah Ta'ala. Akhirnya Allah cabut, Allah ambil siapa? Teman-temannya yang tadinya makan joinan 1 bungkus rame-rame. Rokok. Ya dulu nih kita nih ya 1 batang muter. Kita nih dulu nih. Saya lagi susah mah kagak.
Sebatang nggak sebatang? Gua ada sebatang nggak? Ya, gua kalau bawa rokok lagi langsung kabur. Allah cabut, Allah cabut, Allah cabut teman-temannya. Maksudnya apa? Teman-temannya ninggalin dia semua. Yang tadinya ada nggak cepet, ada nih. Pas dia kagak ini ada di bawah lah. Boro-boro. Ada nggak cepet, gua aja lagi susah. Udah dah, pergi dan ninggalin kita. Teman kita nih yang biasanya mau nambahin modal. Ya, usahanya bangkrut. Ada nggak? Bukan cepet nih, bukan cepet, bukan. 2 juta, buat apaan? Buat dagang, kan dagang mah. Tinggalin sama teman-temannya. Masih belum juga dia balik ke Allah Ta'ala. Belum mau mendirikan sholat. Dia belum mau menghadap ke Allah. Belum mau mengangkat tangannya, menadahkan tangannya ke Allah. Belum mau berkeluh kesah dengan Allah. Kata Allah, Jibril, kasih lagi nih surat undangannya. Biar dia mau ngadep saya. Saking sayangnya Allah ke tuh hamba. Bukan temennya lagi nih yang diambil. Temennya kan udah pada ngejauh. Siapa yang ngejauh? Keluarganya. Satu-satunya yang bisa dia harapkan adalah keluarganya. Saudaranya. Nggak mau nolongin emaknya. Udah bodoh amat. Babanya udah emplengan ngeliat anaknya ditagih utang mulu. Dah nih anak ya. Ngapa ini? Dia masih nggak mau sholat juga. Dia masih nggak mau menghadap Allah juga. Akhirnya Allah kirimin lagi nih surat undangan. Bro, kirimin lagi nih surat undangannya. Akhirnya yang terakhir Allah kirim surat undangannya adalah bininya sematawa yang Allah ambil. Bang, gua minta cerai. Siapa yang nemenin dia? Hah? Siapa yang nggak meninggalkan dia? Cuman Allah. Masih belum peka juga sama surat undangan Allah Ta'ala. Orang ini termasuk orang yang celaka di dunianya, celaka di akhiratnya. Nauzubillahimin dzalik. Jangan sampai di titik itu tuh Allah kasih surat undangan ke kita, tapi kitanya nggak peka. Kalau kitanya nggak peka-peka, berapa kali Allah kasih surat undangan ke kita? Surat undangan yang pertama, kerjaannya hilang, usahanya bangkrut, masih belum mau ngadap Allah juga, Allah kasih surat undangan yang kedua, teman-temannya ninggalin, CS-nya ninggalin. Allah kasih surat undangan lagi, dia masih belum peka. Keluarganya udah kagak ada yang mau percaya, masih belum peka juga. Akhirnya yang terakhir Allah ambil bininya. Bang, gue udah gak sanggup, gue temenin lu. Yaudah Neng, gak apa-apa. Kalau emang ini jalan yang terbaik. Ya Allah, gerojok kita air mata tuh, gerojok. Ya Allah, udah gak punya siapa-siapa lagi nih. Ketika di situ tuh baru manusia biasanya baru ingat sama Allah Ta'ala. Jangan sampai Bang Agil ya. Iya, jangan sampai di titik terendah baru kita mau mengadakan tangan. Pas dia ngedoa, ya Allah, dengan tetesan air mata. Di dalam kitab Tadbirul Qulub juz 3, labaika ya abdi. Hambaku, saya di sini. Allah jawab, Salma turidu, pintalah apa yang kau inginkan. Saking sayangnya Allah, saking rindunya Allah sama tuh hamba. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan sama
Allah, tapi jangan yang surat undangan ya Allah. Karena nggak sanggup dah. Saya udah berpekak dah. Banyak orang yang nggak paham sama surat-surat undangan Allah Taala. Dan ketika orang tersebut nggak mau mendirikan sholat atau orang tersebut nggak mau melaksanakan sholat yang 5 waktu, dijelaskan di dalam kitab Tanbirul Qulub dan dijelaskan pula di dalam kitab Sabilul Ittikar wal Iktibar, salah satu penyebabnya mati su'ul khotimah adalah ketika kita sudah berani melalaikan sholat. Jelaskan di dalam kitab Riyadul Badi'ah, syarahnya Samirul Mani'ah, bahwasanya yang dimaksud melalaikan sholat ketika takbir Allahu Akbar, kita belum bisa mengerjakan sholat karena kan kewajibannya itu 2. Ketika kita udah tahu nih masuk waktu, patokannya bukan azan ya, masuk waktunya sholat. Ketika kita nggak bisa mendirikan sholat, karena kan yang pertama langsung mendirikan sholat. Nah yang kedua, ngazam di dalam hati. Ya Allah, saya masih ada kerjaan ini, lagi rame kelapa misalnya. Ngazam dalam hati, saya ntar sholatnya jam 5. Kalau dia nggak sholat, termasuk orang-orang yang melalaikan sholat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang melalaikan sholat. Celaka mana di antara kecelakaannya? Di antara kecelakaannya adalah wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Jangan sampai nih, kalau biasain Bang Agel, kalau dengar azan kita masih kerja, niat dalam hati ngazam ingin melaksanakan sholat setelah kerjaan kita selesai. Hati-hati nih, karena kita suami bukan istri. Kalau istri mah di rumah, kalau kita di lapangan. Kadang lagi baru ngambil paket ya, tanggung amat ini ya Allah nih, nanti aja deh setengah 3 dah, tanggung dah mendekati asar, biar gak ini lagi. Contoh, ini mah contoh. Kalau jam 3 soalnya kan aja asar jam setengah 4, ya Allah nanti aja dah, biar saya nggak mampir di masjid lagi. Jam 3 saya nunggu di masjid sekalian sholat asar. Kerjaan siapa itu? Aduh, ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Yang penting nggak ngazam. Kalau nggak ngazam, termasuk orang-orang yang melalaikan sholat. Ini bahaya nih. Harus kita biasain. Karena di antaranya yang dijelaskan di dalam 2 kitab tersebut, di dalam kitab Tanbirul Qulub dan dijelaskan pula di dalam kitab Sabilul Ittikar wal Iktibar, yang penyebab mati su'ul khotimah diantaranya yang pertama tadi melalaikan sholat. Yang kedua, orang-orang yang membiasakan minum khamr. Yang ketiga, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Kayaknya kita semua ini ya. Kita semua ini mah asli. Nampak ke kita semua. Kayak kita kudu. Ini pentingnya ilmu. Ini pentingnya menuntut ilmu. Memiliki ilmu adalah satu keutamaan. Utamanya itu banyak, diantaranya untuk dijadikan cermin buat kita. Kita salah ya, kita udah tahu nih ilmunya, aduh buru-buru ditobatin, mumpung masih bisa ditobatin, kita lagi aja nih ya, melalaikan sholat. Yang kedua, terus yang ketiga, durhaka sama kedua orang tua. Yang paling berat itu adalah
Yang paling berat itu adalah orang tua. Yang paling berat. Beratnya luar biasa. Ya Allah, ya Rabbi. Sholat aja nih, sholat nih. Sholat ya Allahu Akbar. Itu lagi sholat sunnah. Di dalam kitab Ukudul Jen, kan ada kisah tuh, si Abid. Dipanggil sama orang tuanya, ini si Abid kagak mau manggil. Contohnya nih, sumpama Abidnya ini si Jaet. Jaet. Ini sebenarnya namanya Jures. Jures. Bukannya surat, bukan. Jures. Jures. Dia lagi sholat. Mensibukkan dirinya dengan sholat sunnah. Dia nggak mau nyautin panggilan emaknya. Aturan kan nyaut ya. Kalau sholat sunnah ya batalin. Dia mah enggak. Jures. Ya mah. Aturan gitu kek. Ini mah kagak. Jures. Dia tetap sibuk dengan sholat sunnahnya. Sampai-sampai ibunya sakit hati. Pas emaknya sakit hati, ini emaknya ngucap, engkau akan terkena fitnah oleh perempuan jalang. Yang keduanya, orang si Jures ini akan terkena, pokoknya diduain macam-macam sama ibunya. Gak lama kemudian, ada orang yang dengki sama yang namanya Jures. Biasa orang alimah begitu. Orang soleh mah banyak yang dengkiin. Kita kagak ya kalau kagak mau didengkin sama orang, jadi orang bejat. Banyak temennya. Banyak yang dukung. Kalau jadi orang bener mah, ngapain lu ngaji lu jadi kiai kali. Orang soleh aja gitu semua lu Bang Angel. Lu ngaji mulu lu. Mau jadi ustadz emang. Ada. Join banyak yang dengki. Ada yang dengki nih sama si Jures. Disewa nih si pelacur. Datang nih. Godain si Jures. Lagi sholat tuh si Jures. Godain. Sampai si Jures pengen sama kamu. Ini perempuan. Yang namanya perempuan kalau sekarang itu PSK ya. Bajunya dibuka. Kita nih, buset, jalan kan ngeliat baju udah dibuka begini ya. Ngeliat ini ya nih, ngeliat belahan aja. Udah begini aja nih mata. Ini masih jelas mah kagak. Udah dibuka bajunya. Bahkan sampai bawahnya pun dibuka. Tapi si Julius karena imannya kuat, dia tetap sholat. Akhirnya kan dia gagal nih. Karena kan disewa. Ntar dapat duitnya kalau berhasil zina sama si Julius. Akhirnya nih si pelacur dia lari ke sawah. Lari ke sawah ngelihat ada orang yang lagi tani. Ini tukang angon. Akhirnya digoda lah nih si tukang angon. Pas digoda, dan nggak apa-apa lu keluarin di dalam aja biar jadi anak. Dikeluarin di dalam. Pas udah gede ini kandungan, yang lapor keluarga. Yang lapor keluarga bahwasanya saya telah dihamili oleh si Jures. Dihamili nih saya masih Jures. Masyarakat berbondong-bondong. Itu tempat ibadahnya si Jures, musola pribadi dihancurin, dibakar, si Jures diarak. Ya Allah, ahli ibadah dikasih pita seperti itu tuh. Kita mah belum ya. Kita belum nih pengen berangkat ngaji kasih pita kayak begitu tuh belum. Jures mah udah nyampe segitunya. Akhirnya kata si Jures, saya berani bersumpah bahwasanya saya tidak berzina dengan si pelacur ini. Akhirnya saya minta waktu sampai ini anak lahir.
Ketika nih anak lahir, si anak ini disuruh ngomong sama si Jures. Salah satu karomahnya si Jures. Berbicaralah atas izin Allah. Siapa bapakmu? Bapak saya pengembala kambing. Di antaranya itu yang bisa ngomong setelah lahir selain Nabi Isa adalah anak zina si pelacur yang memfitnah si Jures. Setelah dia tahu, ibunya datang nangis. Kenapa nangis? Karena telah melontarkan doa. Diambil kesimpulan bahwasanya ketika lagi sholat sunnah wajib memenuhi panggilan ibu ataupun bapak. Bagaimana kalau sholat wajib? Gel, mama manggil nih. Apa kita wajib batalin? Enggak wajib. Tapi kita wajib memperingati kalau kita lagi sholat, kencengin. Hukumnya sir bacanya sholat johor, tapi berubah ketika keadaan tertentu. Di antaranya dipanggil sama orang tua. Kebetulan lagi baca Al-Fatihah, kencengin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kenceng amat ini anak gua nih sholat johor. Itu buat nandain kalau kita lagi sholat. Kenapa ditandain? Sampai segitunya ulama mengajarkan. Karena yang paling sulit itu, yang paling berat itu adalah menunaikan hak orang tua adalah menjaga perasaan orang tua. Ini namanya kias. Kita ngucap aja nggak boleh. Nggak boleh, diharamin di dalam Al-Quran. Apalagi apalagi ya Allah ya Rabbi, kayaknya kita ini banyak banget ini dosa sama orang tua ini. Ya Allah ya Rabbi. Dan diantaranya salah satu karena dosa yang langsung Allah azab di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi. Ini saya belum pernah ngaji, cuma saya dulu pas lagi di Lampung kan saya kan hobi baca. Ada di lemari guru saya, ada tuh di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi pas saya baca ada keterangan salah satu dosa yang langsung diazab tanpa dinanti-nanti, langsung di dunia kontan. Apa itu? Dosa sama orang tua. Ngeri nggak? Saya sholat, kita dosa sama Allah Ta'ala ninggalin sholat. Allah nanti, ntar dalam kubur, kata malaikat nanti lu awas tuh kalau udah masuk tuh. Tapi kalau misalnya dosa ke orang tua, nggak dipakai nanti-nanti, langsung kontan. Nanti di alam dunia. Ya, kayaknya kita gara-gara tutup apa sih dunia? Oh, apalagi di dunia juga diazab, apalagi di alam kubur. Bahkan Rasulullah nggak mampu memberikan syafaat kepada seorang anak yang mempunyai dosa terhadap orang tuanya. Kebawa mati ini dosanya, nggak ditobatin dosanya ke orang tuanya. Karena kewajiban seorang anak laki-laki itu berat. Wajib berbakti, wajib patuh, wajib menjaga perasaan, wajib memenuhi hak-haknya. Bukan sampai orang tuanya mati, tapi sampai kitanya mati. Walaupun ibu kita meninggal,
Walaupun bapak kita meninggal, orang tua kita masih mempunyai, kita masih berkewajiban patuh kepada orang tua. Kita wajib membahagiakan orang tua. Bagaimana caranya membahagiakan orang tua saya? Orang tua saya udah meninggal. Dengan cara beramal soleh. Dijelasin dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, ada seorang hamba disiksanya itu luar biasa. Sampai-sampai malaikat yang ada di dalam surga semuanya ini merasa iba dengan keadaan si hamba ini. Si hamba ini diceritakan di dalam kitab tersebut adanya itu di pojokan di jurang neraka. Malaikat Jibril yang melihat si hamba ini ternyata adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas melihat malaikat Jibril, udah sedih. Akhirnya masuk ke dalam surga ngasih laporan ke baginda Nabi. Ya Rasul, ada umatmu yang masih disiksa. Siapa? Fulan bin Fulan. Adanya di mana? No, di pojokan jurang neraka. Sujud kepada Allah Ta'ala, nangis sejadi-jadinya. Ketika Nabi nangis sejadi-jadinya, minta syafaat untuk nih hamba, kata Allah Ta'ala apa? Gak bisa. Ini sekelas Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi masuk lagi ke dalam surga dalam keadaan putus asa. Karena nggak bisa nyelamatin mensyafaati umatnya yang satu ini. Yang kedua kalinya. Ini malaikat Nabi saking lamanya di 1000 tahun di dalam surga. Satu harinya aja kan 1000 tahun. 1000 tahunnya berapa coba hitungan dunia? Dikali coba dah. Lamanya semana itu coba. Dibikin lupa sama Allah Ta'ala tentang si hamba yang sedang disiksa di dalam neraka. Akhirnya malaikat Jibril ingat lagi. Ya Rasul, itu umatmu kasihan. Manggil-manggil mulu. Manggil-manggil engkau ya Rasul. Nangis lagi baginda Nabi. Balik lagi ke Allah Ta'ala. Sujud di bawah arasnya Allah Ta'ala. Ya Allah, kasih hambamu umat saya yang ini kepada saya. Nggak bisa, wahai Muhammad. Akhirnya Rasul dalam keadaan putus asa, masuk ke dalam surga dalam keadaan meneteskan air mata. Yang ketiga kalinya Rasulullah dikasih tahu lagi sama malaikat Jibril. Selangnya berapa tahun? Sama 1000 tahun. Ya Rasul, itu dia nyebut-nyebut lagi. Dia umatmu, kasihan. Wahai malaikat Jibril, saya bingung. Saya nggak bisa ngasih syafaat. Saya coba lagi dah. Kalau kata kita mah ya. Dicoba lagi. Sujud kepada hadapan Allah Ta'ala. Ketiga kalinya sujud. Wahai Muhammad, aku tidak akan ridho kepada Fulan bin Fulan dan selagi orang tuanya belum ridho kepada Fulan bin Fulan. Sekalipun engkau meneteskan air mata darah, aku tidak akan ridho kepada Fulan bin Fulan. Na'udzubillahi min zalik. Akhirnya Nabi nanya ke Allah, ya Allah, siapa nama bapaknya emang? Siapa nama mamanya? No, mamanya sama bapaknya ada dalam surga, no. Di surga yang keberapa? Ada di kamar berapa? Kalau kata kita mah ya. Yang di mananya ya Allah? Nah, ada di surga sekian-sekian, ada di tingkatan sekian ke sekian, namanya Fulan bin Fulan. Akhirnya dicari tuh bapak mamanya. Masih cari. Wahai Fulan bin Fulan, lihatlah keadaan anakmu. Cuma dikata begitu doang. Nangis karena yang minta baginda Nabi. Datang nih si orang tua pas melihat keadaan anaknya menderita, dijelaskan di dalam kitab Usfuriyah. Satu hamba yang disiksa di dalam neraka itu satu penduduk neraka disiksanya itu sama 1000
ikat zabaniyah. Coba 10 orang yang nyiksa kita nih di dalam pos misalnya nih, nauzubillah min dzalik. Kebayang nggak? Parahnya seperti apa coba Bang Aga kan mantan dulu kan pernah STM ya. Ada nih anak disayurin. Yang nyayurin berapa orang sih paling banyak? Paling 200 ya. Banyak kan itu mah ya. Paling yang nyayurin berapa orang? 3 orang, 4 orang. Yang nyarurin nih satu orang jatuh nih. Saya dibacokin, ada yang megangin, ada yang mutusin kuping. Ya Bang Aga. Itu sampai segitunya tuh. Kayaknya kita ngeliatnya ngeri banget, kasihan. Ini nih dijelasin dalam kitab Fusul ya. Satu orang disiksanya yang ngebukin berapa orang? Berapa malaikat? 1000. Makanya saya kan sering ngomong, saya mah kagak mau masuk neraka walaupun semenit dong juga. Ya Allah saya kagak sanggup kayaknya. 1000 malaikat yang ngebukin kita. Dan mudah-mudahan orang tua kita dijauhin dari api neraka. Amin. Pas melihat keadaan anaknya seperti itu, orang tuanya nangis sejadi-jadinya. Wahai Bang Soleh, wahai Bang Agel, Mbak Eyang. Aduh, kayaknya prihatin amat. Ya Allah, saya ridho kepada anak saya, ya Allah. Tolong ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas terhadap kesalahannya, ya Allah. Tolong ikhlaskan dan ridhoi anak saya. Ampuni ya Allah dosa-dosanya sebagaimana saya mengampuni dosa anak saya. Ketika sudah mendapatkan ikrar kedua orang tuanya di hadapan Allah Ta'ala, anak ini baru bisa masuk ke dalam surga. Ridallah biridho walidain. Ridhonya Allah itu adanya di letak kedua orang tua. Murkanya Allah ada di orang tua. Maksudnya gimana? Lihat kisah yang tadi. Bukan hanya sekedar di akhirat, bukan hanya sekedar di alam barzah, tapi di alam dunia pun Allah sudah tunjukkan bahwasanya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Allah akan percepat azabnya. Kalau orang itu kagak tahu tobat. Gimana kalau dia udah punya dosa sama orang tuanya? Udah punya dosa nih, orang tuanya udah meninggal. Datangin ya Raden ke ibunya, ke babanya. Cukup doain orang tuanya, minta maaf. Yang keduanya, kita jadi anak yang berbakti kepada Allah, menjadi hamba yang taat, menjauhi larangan-larangan Allah. Niatin apapun yang kita keluarkan untuk orang tua. Karena sampai atau tidaknya amal kita, kebaikan kita ke orang tua itu terbagi menjadi 3 yang dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i. Ada 3 metode nih menyampaikan pahala kepada orang yang telah wafat, terutama orang tua. Yang pertama, diniati. Cukup diniatin di dalam hati. Yang keduanya, baca ila hadarat Allahumma afsil sawabama qara'nahu minal Qur'anil azim. Yang ketiganya, dua-duanya dikumpulin. Itu yang lebih utama. Dengan cara itu, seiring waktunya berjalan, orang tua akan memberikan ridhonya kepada kita. Karena ridhonya orang tua atau tidaknya itu bagaimana baik atau tidaknya kita kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya orang tua ridho ke kita kalau kitanya orang baik. Lebih mudah menggapai ridhonya orang tua kalau orang tua udah meninggal. Kalau udah masih hidup ada susah.
Nanti ketika terbitnya matahari dari barat, baru tuh nggak bisa sama sekali. Ditutup setutup-tutupnya. Wa ita zakati wallahu a'lamu bis shawab. Berdoa, Rabbin fa'na bima alam tana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bitalimi antar zukona wasiha antar zukona